Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohman dari program studi S1 Keperawatan semester 7 kelas A. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang UAS keperawatan bencana, yaitu yang berjudul mitigasi bencana. Di sini saya akan mengambil judul yaitu mitigasi dari bencana alam banjir. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Pengertian mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lalu selanjutnya ada pengertian banjir. Banjir adalah aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa. Sedangkan dalam istilah teknik diartikan sebagai aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai tersebut. Penyebab banjir yang pertama yaitu topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan yang berdataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada intensitas curah hujan, merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dengan tinggi hujan atau volume hujan dalam setiap satuan waktu, yang biasanya dalam satu kurun waktu akan turun hujan terkonsentrasi menurut Wesley tahun 2008. Intensitas curah hujan memiliki besarnya yang berbeda karena tergantungnya dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Lalu yang ketiga itu ada daerah resapan air, adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Lalu selanjutnya yang keempat ada aliran sungai, adalah suatu wilayah daratan merupakan suatu kesatuan dengan sungai dengan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Menurut PP nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan aliran sungai. Lalu yang kelima ada kondisi hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi paling penting. Lalu yang terakhir ada sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola yang keliru dapat mencegah banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir, misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Mitigasi bencana banjir. Yang pertama, prabencana. Sosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir agar tidak panik. Lalu membuat standar operasional prosedur atau SOP bencana banjir di lingkungan RT atau RW sekitar. Membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil yang ada di sekitar lingkungan. Menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir atau sediakan alat-alat yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya banjir seperti pelampung atau karet ban yang bisa melindungi. Lalu mitigasi bencana banjir yang kedua itu saat bencana. Pantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Warga terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat setempat. Membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. Bijak dalam menggunakan air bersih. Bila memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen penting. Berhati-hatilah dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. Bila terjebak banjir atau di dalam bangunan,
sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. Mitigasi bencana banjir yang ketiga setelah bencana, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir, memeriksa ketersediaan air bersih, memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah, menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor ataupun tersumbat, tidak menggunakan air bersih secara semena-mena, menjauhkan kabel listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan seperti tempat tinggal, obat, makanan, dan pakaian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan panik, tetap waspada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.